Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya, Setiawan Jenny. Nah, banyak yang chat ke saya, telepon ke saya, Mas gimana barang saya ini nggak bisa laku, barang saya berhenti, stoknya numpuk banyak, barangnya nggak bisa keluar, gitu kan? Ada 6 hal yang perlu Anda perhatikan kenapa barang Anda nggak laku, barang Anda berhenti, barang Anda stuck gitu kan. Nah, simak video saya kali ini ya. Tolong ditonton sampai lengkap supaya nggak gagal paham, karena di tiap poin-poinnya akan saya beberkan sebab-sebabnya, dan jika ini Anda perhatikan, produk Anda akan laris manis dan akan diterima oleh pasar dengan baik. Jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe, ya, komen sesuai dengan isi video ini, silahkan tanya-tanya di komentar, ya kan. Nah, oke, jumpa lagi dengan saya, Setiawan Jenny. Kali ini kita akan bahas kenapa produk Anda nggak laku-laku, dan di poin ini saya akan memberikan 6 sebab kenapa produk Anda nggak laku dalam pasar atau nggak laku dijual, ya kan. Nah, pertama sahabat, banyak orang itu waktu bekerja menjalankan bisnis atau jadi sales atau jadi marketing team, mereka itu berusaha ngejar insentifnya saja, ngejar gajinya saja, ngejar insentifnya saja, tanpa memahami dari sudut pandang customer atau sudut pandang pembeli, ya kan. Anda melulu sebagai penjual, makanya pada era-era terdahulu seorang salesman, seorang penjual harus pandai ngomong, padahal itu sudah salah ya. Jadi sekarang ini gimana caranya supaya kita itu sebagai penjual itu pandai mendengar. Nah, 6 sebab yang menjadikan produk Anda nggak laku ini akan saya ulas. Salah satu kuncinya adalah poin pertama ya adalah kita atau para penjual itu kurang menguasai product knowledge. Jadi Anda tidak paham keseluruhan tentang produk Anda, side effect-nya apa. Banyak orang hanya memunculkan manfaat positifnya tanpa menyebutkan efek sampingnya. Jadi Anda dinilai oleh pembeli, calon pembeli itu nggak fair. Hanya ngomongin yang baik-baik saja, side effect-nya atau efek sampingnya tidak disebutkan. Coba lihatlah salah satu produk obat. Anda beli obat OTC ya, yang biasa dipasarkan di toko-toko apotek atau toko-toko biasa yang tanpa resep boleh dibeli, itu OTC ya. Itu kan pasti ada disclaimer-nya, ada efek sampingnya, ada manfaatnya. Jadi memang harus seperti itu. Jadi mereka yang punya efek samping juga harus hati-hati menggunakan obat itu. Nah, jadi kalau Anda nggak menguasai product knowledge Anda, waktu Anda ditanya sama customer, ini contoh saya angkat salah satu mesin printer 3 dimensi. Anda nggak tahu caranya desain, Anda nggak tahu caranya menghubungkan komputer ini dengan printer 3 dimensi. Anda begitu ditanya sama orang, Anda gelagapan gitu. Mungkin pakai port 32 Pak. Oh, mungkin sudah pakai USB Pak. Oh, mungkin sudah pakai wireless atau Bluetooth. Mungkin. Padahal Anda bisa lihat produk knowledge-nya, Anda bisa bedah bukunya, Anda bisa praktek. Nah, banyak penjual itu belum sampai pada fase praktek. Ya. Jika Anda menjual printer 3 dimensi, gitu kan. Jika Anda menjual gadget atau device, bilang sama bos Anda atau kantor Anda untuk unboxing atau unpack supaya salah satu produk ini bisa didemoin. Dengan berusaha mendemokan produk Anda akan menguasai produk knowledge. Jadi tidak hanya sekedar baca produk di PDF-nya saja, Anda download di internet, lihat PDF-nya, Anda ngomong. Nah, tapi dengan demo atau mempraktekkan, Anda sudah mempraktekkan contohnya, bahkan Anda sudah membuat salah satu action figure atau 3 dimensi model, dan Anda bisa ngeprint, Anda bisa nunjukin pada orang
yang memang punya bisnis percetakan yang dia mau move ke 3 dimensi printing. Jadi kuncinya satu adalah product knowledge. Kalau Anda nggak menguasai ini, Anda nggak akan bisa menjual dengan baik. Begitu orang bertanya, Anda jawabnya mensana in corpore sano, dia tanya ke sana, Anda jawabannya ke sono, nah, orang langsung skeptis. Dia merasa bahwa Anda nggak menguasai produk. Jadi jangan ngomong mereknya dulu, Anda nggak paham kok. Nah, orang itu beli, mau beli, percaya beli, karena apa? Karena Anda adalah konsultan, bukan sekedar sales teknik, ya. Tapi Anda adalah orang atau produk konsultan yang nantinya waktu dia beli produk itu, kalau ada apa-apa dia akan tanya sama Anda. Dia punya internet, dia punya laptop, dia punya koneksi, dia punya laptop, gitu kan? Dia bisa tanya sama Google atau internet. Tapi begitu Anda adalah product knowledge-nya produk ini, Anda adalah produk solution-nya dari produk ini, brand ambassador produk ini, Anda menguasai detail by detail, orang jadinya percaya. Jadi singkirkan masalah brand dulu. Orang tuh kadang nggak peduli masalah brand besar, masalah fitur canggih. Kalau Anda nggak ngerti, Anda berusaha menjual, berarti Anda nggak cocok untuk dijadikan sebagai orang kepercayaan dia, bahwa kenapa dia harus beli. Itu satu ya. Jadi Anda harus menguasai product knowledge gimana Anda menjual produk ini. Contohnya misalnya Anda jualan printers 3 dimensi. Nah, yang kedua adalah banyak dari kita, poin kedua adalah banyak dari kita waktu kita menjual sesuatu itu kita presentasi produk. Sudah bukan eranya lagi, ya. Jadi orang tuh nggak butuh sama yang kamu jual. Ya, orang tuh nggak butuh sama brand besar yang kamu bawa. Orang tuh lagi butuh, dia ini lagi punya usaha, dia lagi butuh solusi, dia lagi butuh sesuatu yang bisa mempercepat UKM-nya dia, yang bisa mempercepat konveksinya dia, yang bisa mempercepat percetakannya dia. Nah, Anda datang bawa solusi, Pak. Sudah pernah belum punya customer yang butuh cup yang bisa dibuatin 3 dimensi? Gitu kan? Nah, begitu Anda datang membawa solusi, oh iya, selama ini dia baru lihat hanya di iklan-iklan. Nah, sementara ini dia datang, salesman-nya datang, marketingnya datang. Dua ya. Jadi waktu Anda datang, Anda jangan presentasi produk. Anda datang sebagai solution selling. Bahwa ini loh Pak, ini bisa mempercepat bisnis Anda, ini bisa menambah kepercayaan customer Anda karena Anda salah satu-satunya pemilik usaha percetakan di kota ini yang sudah punya 3 dimensi printing. Jangan khawatir Pak, kalau Bapak beli produk ini, saya kasih free training selama 2 minggu cara pakainya. Jadi kalau Anda berani memberikan free training, orangnya berpikir, berarti orang ini udah paham, bisa cara operasinya, bisa cara para pakainya. Kalau saya punya karyawan, nanti kalau saya beli, saya 2 minggu ini karyawan saya bisa di training sama masnya. Jadi Anda kasih fasilitas tambahan di mana orang kalau beli online ke Jakarta atau beli online dari luar negeri, dia nggak dapat free training. Tapi kalau belinya sama Anda ngasih free training. Jadi poin kedua ini bukan hanya sekedar solution sharing, tapi Anda ngasih value added, fungsi tambahan atau bonus tambahan di mana kalau belinya sama Anda akan ngasih product training kepada karyawan selama 2 minggu free. Ya. Nah ini poin yang kedua. Banyak orang tuh presentasi produk, ngomongin canggihnya, orang bisa baca, orang bisa browsing, gitu kan. Tapi apa yang membuat Anda berbeda? Apa yang membuat orang harus beli pada Anda? Kenapa nggak beli sama yang lain? Kenapa nggak beli online di Jakarta? Entah dari Lazada, entah dari Shopee, entah dari yang lain. Kenapa harus beli sama Anda? Ini yang membuat diferensial. Diferensiasinya ada di sini. Ya. Nah, yang ketiga, kenapa barang kita nggak bisa laku? Karena kita itu jarang membuat daftar customer, daftar relasi, daftar referensi. Waktu kita datang ke salah satu konveksi, ke salah satu percetakan miliknya Haji Abidin, waktu kita presentasi dan mereka nggak mau beli, kita itu nggak mau minta kartu nama, kita nggak mau ninggal kartu nama, kita nggak mau minta nomor WA, kita nggak mau kenalan sama timnya Pak Haji Abidin. Bayangkan, waktu kita datang, misi kita tuh
harus closing. Nah, itu salah. Ya. Jadi, waktu Anda pertama kali ketemu customer, misinya adalah menjalin relasi, menjalin koneksi. Anda ngobrol. Wah, saya belum tertarik, Mas. Oh, ya sudah, Pak. Saya juga ngejar call ini. Oh, ini nanti udah siang, kalau Bapak nggak jadi beli, terima kasih ya, Pak. Lain kali nanti saya kontak-kontak lagi. Ya, itu salah. Ya. Lanjutkan cycle prosesnya sampai selesai, sampai Anda bisa minta referensi. Pak Jabidin, ini kan Bapak belum tertarik. Ya, saya bisa minta bantu nggak, Pak? Saya direferensikan sama teman-teman Bapak yang usahanya sama, atau rekanan Bapak yang usahanya sama. Saya minta 10 nama, Pak, sama alamatnya. Jadi kalau saya datang ke sana, saya datang ke teman-teman yang Bapak referensikan, saya nggak malu nanti, saya ngomongnya juga enak. Oh, ya sudah nih, ketemu orang ini, ketemu orang ini. Orang yang nggak mau beli dan Anda masih menjalin relasi, menjalin hubungan yang baik, bahkan Anda minta izin untuk direferensikan kepada teman-teman bisnisnya atau relasi atau partner bisnisnya. Bayangkan kalau Anda diberi daftar list 10 orang sama Pak Haji Abidin yang punya percetakan printing ya, sablon, MMT, dan billboard, sama customer-customernya. Waktu Anda datang ke 10 orang ini, Anda nggak canggung. Saya direferensikan, saya tahu nomor Bapak, saya tahu alamat ini dari Pak Haji Abidin percetakan yang kemarin jenengan pesan billboard sama baliho. Oh ya, nah ini sudah connect karena Anda direferensikan. Makanya begitu Anda ketemu, ya poin ketiga, misinya adalah menjalin relasi. Begitu orangnya nggak mau beli, minta referensi 10 nama. Ya, 5 nama, 10 nama, plus nomor WA, plus alamatnya. Tapi sebaiknya Anda datang dulu. Jangan di cold calling lewat WA. Ya, datang dulu, biar orang tuh mengenal wajah Anda, mengenal pribadi Anda. Ya, begitu nggak mau beli, ya kuncinya satu. Selain minta referensi, karena intinya kan poin nomor 3 kan menjalin relasi ya. Mintalah izin jika bulan depan atau 3 bulan lagi Pak Haji Abidin ini tertarik tentang produk 3D printing, 3 dimensi printing, mintalah izin bahwa Pak, jika Anda 3 bulan lagi tertarik dengan produk ini atau lagi pengen cari produk ini, izinkan saya orang pertama ya Pak yang boleh nelpon Bapak duluan. Kalau hari ini Bapak belum tertarik, tidak apa-apa, saya terima kasih. Orang jadinya senang, dan 99% orang yang menolak untuk membeli hari ini, mereka akan dengan senang hati mengiyakan kalau 3 bulan ke depan ada customernya atau dia sendiri memberi ada wacana untuk butuh printer 3 dimensi. Ya, banyak orang tuh nggak ngeh tentang rahasia dibalik menjalin relasi. Menjalin relasi itu hubungan jangka panjang. Yang kedua, kita dapat referensi. Bayangin, satu perusahaan percetakan yang sudah berdiri 3 tahun, 4 tahun, bahkan 10 tahun. Anda bisa bayangkan, customernya tidak hanya 10, 300 sampai 400 customer. Kalau Anda sering silaturahmi, Anda sering datang ke percetakannya Pak Haji Abidin, walaupun dia nggak mau beli, tapi minta direferensikan dari 200 customernya. Bukankah ini membuka jalan Anda untuk ketemu banyak orang? Sahabat, ingat ya, waktu Anda cold calling itu kaku. Tapi kalau Anda warm calling, bahwa Anda menelpon customer, bahwa Anda direferensikan oleh seseorang yang mereka kenal, bahkan adalah partner utama bisnis dia, mereka akan dengan senang hati menerima Anda. Anda itu dianggap seolah-olah setara atau sejajar dengan Pak Haji Abidin yang punya percetakan, karena Anda tidak anggap seperti temannya. Tapi kalau Anda mengenalkan nama Anda Setiawan Jenny dari perusahaan ternama, minta waktu 10 menit, 30 menit, dia akan skeptis. Tapi kalau Anda sudah ngontak duluan di awal, Pak, saya mau datang, saya ini temannya Pak Haji Abidin, kemarin saya dari percetakan beliau, datang ke calon pembelinya, pemilik usaha konveksi, pemilik usaha percetakan, dia nawarin solution. Dengan ini Pak, Anda akan berbeda dengan percetakan-percetakan yang lain, di mana yang ketiga, jadi Anda kalau merasa bahwa Anda pengen direferensikan sendiri, Anda cold calling ya, itu berbeda dengan warm calling. Begitu Anda warm calling, Anda telepon kepada customer yang sudah dikasih WA, nomor telepon sama Pak Haji Abidin, Anda ngomong bahwa orang pasti akan tanya, loh Mas dapat nomor telepon saya dari mana? Loh saya temannya Pak Haji Abidin, kemarin saya dapat percetakan,
Anda ditanyai sama Pak Jabidin, lama kok nggak nyetak brosur lagi? Apa masih ada apa udah habis? Kasihan loh customernya nanti kalau flyernya habis. Nah, begitu Anda ngomong, menyangkutkan, mengkaitkan, mengkonekkan link Anda dengan Pak Haji Abidin, pemilik percetakan 3 dimensi atau billboard printing, orang jadi nggak, oh kawannya Pak Haji Abidin. Oh ya udah Mas, nanti nggak sibuk, besok aja ya siang jam 10. Orang dengan senang hati langsung membuka jalan buat Anda, membuka pintu atau membuka tempat buat Anda. Nah ini kunci penting ya. Nah kita masuk ke poin yang keempat, adalah jarang dari kita itu untuk follow up. Pernahkah tiap hari kita itu membuat satu daftar call, yang kedua membuat daftar follow up customer yang sudah 3-5 hari sudah kita kunjungi yang lalu, sudah di follow up belum? Nah, metode-metode follow up ini penting supaya bisa jadi sahabat. Orang beli itu karena timingnya nggak tepat. Begitu Anda pergi, dia nggak, oh kayaknya bagus juga ya kalau saya punya 3D printing. Nah, kalau 3 hari kemudian Anda telepon lagi atau WhatsApp lagi atau mengontak lagi, orang yang kemarin ragu-ragu, yang akhirnya ini bisa Anda yakinkan kemungkinan beli atau closing di minggu ini potensinya di atas 56%. Ya. Kalau kemarin masih 40%, ini tambah 5% udah sekitar 90%. Jadi possibilities-nya untuk conversion rate-nya untuk orang itu jadi closing itu sangat tinggi sekali. Ya, jadi jangan lupa untuk follow up. Jadi hari pertama daftar call, hari kedua adalah daftar follow up call yang hari kemarin. Jadi H+1 sampai H+3 itu di follow up terus. Ya. Kemudian yang kelima adalah send greeting. Pernah nggak kita mampir ya satu area yang kebetulan lewat rumahnya Pak Haji Abidin lagi atau lewat tempat usahanya Pak Abidin lagi, kita send greeting. Oh, kita ngerti tanggal lahirnya, kita ngerti ulang tahunnya, kita ngerti perusahaannya didirikan kapan, ulang tahun perusahaan. Nah, dengan mengirimkan greeting atau ucapan-ucapan selamat seperti ini, ya, poin nomor 5, itu Anda tidak akan kaku waktu Anda membuka pembicaraan yang lain. Nggak ada angin, nggak ada hujan, udah lama nggak pernah WhatsApp, udah lama nggak pernah telepon, tahu-tahu telepon nawari produk. Bukankah ini ngomongin kepentinganmu sendiri? Pernahkah Anda berpikir ngomongin tentang kepentingan mereka? Waktu kita ngomongin kepentingan mereka, mereka merasa bahwa oh iya aku dipedulikan. Padahal hanya ucapan sederhana. Anda buat kartu ucapan yang baik, digital, modelnya GIF, gambar JPEG yang bergerak. Anda bisa ambil dari beberapa template, itu banyak sekali. Dari Android juga banyak, ada aplikasinya. Anda kirimkan. Terima kasih. Selamat ya Pak, hari ini hari jadinya perusahaan percetakan Bapak yang ke-7 tahun. Ditunggu nih Pak tumpengnya sama jajannya. Hahaha. Jadi ada salam resmi, ada salam yang enggak resmi, yang modelnya dia mengingatkan, oh orang ini kok tahu ya hari jadi saya. Mereka malah dipedulikan. Oh orang ini kok tahu ulang tahun saya, ulang tahun anaknya, ulang tahun istrinya. Nah, kita tuh jarang mengirim greeting seperti ini tuh kita jarang. Nah, kenapa? Menjalin relasi. Sahabat jangan salah ya. Bisa jadi sampai 5 tahun ke depan Pak Haji Abidin ini gak akan beli produk kita. Tapi apa yang kita bisa dapat dari Pak Haji Abidin? Referensi orang-orang penting yang punya bisnis SME, Small Medium Enterprise, UMKM, yang bergelut atau sering berhubungan dengan Pak Haji Abidin. Bisnis itu saling berkesinambungan. Kalaupun kita nggak dapat dia, peras semua daftar customer hotlistnya. Dia pasti punya customer unggulan. Bayangin, misalnya Pak Haji Abidin punya customer yang nyetaknya tuh setiap bulan tuh 7.000 eksemplar. Ya, berarti ini customer gede. Nah, customer gede tergantung sama Pak Haji Abidin. Pak Haji Abidin tergantung sama customer yang gede. Nah, kalau Anda tidak bisa jualan ke Pak Haji Abidin dan bisa ke customer gedenya Pak Haji Abidin, orang ini akan merasa bahwa Anda itu orang suruhan atau Anda diposisikan sama dengan kepentingannya Pak Haji Abidin. Oh iya, saya ini bisnis saya tergantung sama percetakannya Pak Haji Abidin. Ini ada orang yang kebetulan temannya Pak Haji Abidin. Saya harus sambut dengan baik. Orang itu akan membuka
dengan baik. Itu hukum alamnya seperti itu. Law of attraction-nya seperti itu. Jadi jangan berpikir kalau Pak Haji Abidin sampai 5 tahun ke depan nggak beli sama kita, Anda terus males datang sama dia. Ingat ya, kita kadang-kadang itu rezekinya bisa muncul dari arah yang lain, ya kan? Dari koneksinya, dari referensinya. Kalau Anda direferensikan sekelas perusahaan percetakannya perusahaan kakapnya Pak Haji Abidin dengan customer kakapnya, Anda datang dan Anda direferensikan, bukankah Anda juga orang terpilih? Nggak perlu ngetok pintu. Datang ketemu security, oh udah jadi sama Mr. Lim. Ya, oh iya Pak, silakan. Ya kan? Bayangin, mau tanya perusahaan ini yang punya namanya siapa? Lah kepentingannya apa Mas? Ya itu yang top udah security. Kalau nggak ada kepentingan, buat appointment dulu Mas. Nggak boleh sembarangan masuk. Bos saya sibuk. Udah di-cut dulu sama security. Tapi begitu Anda datang, Anda udah WhatsApp duluan, dikasih tahu nomornya sama Pak Haji Abidin, ketemu sama Mr. Lim, udah buat appointment, Anda datang tuh sampai CS-nya aja nggak berani nolak. Apalagi sekelas security. Biasanya yang datang tuh PA-nya, personal asisten pribadinya. Oh iya Pak, sudah ditunggu sama Mr. Lim di ruangan. Sudah dialasikan waktu sekitar setengah jam ya Pak. Cukup ya Pak. Oh iya ya Mbak, terima kasih. Jadi ini salah satu keunggulan kenapa kita bisa lebih dekat dengan lebih dekat. Bukankah hukum alam? Kedekatan itu berbanding lurus dengan kemudahan. Kalau Anda sangat dekat, Anda nggak perlu ngomongin proses. Udah Mas Zen, targetnya berapa? Anda punya produk berapa? Ya, saya bisa bantu apa? Kira-kira produkmu bisa meningkatkan produktivitiku berapa persen? Aku pengen simulasinya, coba jelasin. Biar aku mantap untuk beli produkmu. Langsung to the point seperti itu. Ya, ini memang prosesnya nggak sebentar. Tapi begitu orang percaya, dia akan repeat and continue untuk order. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah loyalty program. Nah, banyak orang begitu sudah menjual ya sudah. Nanti kalau dia telepon karena barangnya bermasalah, baru Anda layani. Itu salah. Orang beli produk Anda adorable, durability-nya lama, nggak rusak-rusak, nggak ada masalah, Anda datang. Mana tahu dia mau upgrade, mana tahu dia mau upsize. Ya, ingat waktu Anda ke KFC, begitu Anda pesen cuma menu biasa, dia nawarin apa? Bapak nggak tambah kentangnya yang reguler, Bapak nggak di upsize, minuman kolanya ditambah yang lebih tinggi, Bapak nggak tambah menu yang ada CD-nya, ini combo berdua, ini lebih hemat Pak, dihitung-hitung, ya kan? Orang upsize, padahal kita nggak butuh, tapi mereka selalu menawarkan itu. Dan banyak yang dari mereka yang asalnya beli menu ketengan, menu satuan, akhirnya dimigrasi ke menu paket. Bagi mereka itu untung. Karena harusnya cuma belanja 34.000, beli super besar, super panas di KFC, akhirnya dia beli yang paket combo berdua yang ada CD-nya 85.000 misalnya. Ini kan secara revenue naik pasti. Sama seperti sahabat semua. Ya, berilah dia loyalty program. Nggak ada program, buatin. Ajukan ke supervisor Anda, ajukan ke manajer Anda. Anda akan berbeda dengan salesman yang lain, Anda akan berbeda dengan marketing yang lain. Kalau produk ini produk Anda sendiri ya sama. Anda report kepada Anda report ke investor Anda report ke istri Anda. Kalau misalnya duitnya duit istri atau duit investor Anda, duit istri. Ya. Jadi 6 ini jika Anda perhatikan, saya yakin barang Anda nggak akan banyak lama-lama di gudang. Ya. Ini yang membuat Anda berbeda dengan salesman yang lain, membuat Anda dengan penjual-penjual yang itu berbeda karena mereka menyambut hangat. Oh gila, orang ini nggak keliling kemana-mana kok langsung dapat 100 kontak. Ya, orangnya bisa dikontak semua. Ya karena referensi tadi. Ya. Percuma kalau Anda ngambil kontak dari toko pulsa itu karena nggak kenal. Begitu Anda kontak pasti ditanya, Mas, kok dapat nomor telepon saya dari mana? Anda mau jawab apa? Oh, saya dapat dari kontak HP, Bu. Anda mau bohong nggak bisa. Anda nggak ada yang direferensikan kok. Tapi kalau Anda minta daftar list nama dari orang yang terkenal, yang punya koneksi bisnis dan kepentingan bisnis yang sangat erat, nah itu luar biasa. Ingat ya, Pak Haji Abidin nggak beli 5 tahun nggak masalah, tapi sedot semua daftar hot customer-nya, hot list customer-nya sedot semua. Dia pasti punya lah 5 besar sampai 20 besar customer itu pasti ada. Yang total omset revenue di atas
di atas ratusan juta itu pasti ada. 100 juta, 500 juta, sampai 700 juta. Dari situ Anda akan bisa menjual barang-barang yang value-nya gede. Itu dari saya, terima kasih. Jika ada kesulitan silahkan kontak, komentar di kolom di bawah ini. Semoga barang Anda laku semua, laris manis Tanjung Kimpul, ya kan? Barangnya habis, duitnya kumpul.